Ada satu hal menarik tentang manusia yang jarang dibicarakan. Semakin keras seseorang berusaha terlihat kuat, semakin cepat orang lain membaca celahnya. Sebaliknya, ada tipe pribadi yang tidak banyak bicara, tidak sibuk menjelaskan diri. Namun kehadirannya membuat orang lain otomatis menurunkan nada, berpikir dua kali, dan menjaga sikap. Bukan karena ancaman yang terlihat, tapi karena sesuatu yang tidak bisa mereka baca dengan mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyamakan kekuatan dengan suara keras, reaksi cepat, dan pembelaan diri yang agresif. Padahal, secara psikologis, otak manusia justru memberi bobot lebih besar pada mereka yang mampu menguasai diri di tengah tekanan. Diam yang terkendali bukan kekosongan. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa emosi tidak mengendalikan keputusan. Sinyal bahwa seseorang tidak bergerak berdasarkan impuls, tetapi berdasarkan kesadaran. Dan itulah titik di mana rasa segan dan hormat mulai tumbuh, perlahan namun konsisten. Filsafat Stoikisme sejak lama melihat ketenangan bukan sebagai sikap pasrah, melainkan bentuk kekuatan paling dewasa. Saat dunia tidak adil, saat usaha tidak selalu dihargai, dan saat kata-kata justru memperkeruh keadaan, pilihan untuk tetap tenang adalah keputusan yang tidak semua orang sanggup ambil. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka memahami satu hal penting. Yang benar-benar bisa dikendalikan hanyalah diri sendiri. Di video ini, kita akan membahas bagaimana menjadi pribadi pendiam yang tidak mudah diremehkan. Bukan dengan pencitraan, bukan dengan intimidasi murahan, tapi lewat karakter yang dibangun pelan-pelan. Karakter yang membuat orang lain menghormati tanpa diminta dan menjaga jarak tanpa perlu diingatkan. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin pertama, mampu menguasai diri. Ada satu momen yang hampir semua dari kita pernah alami. Saat diremehkan, disalahpahami, atau diperlakukan tidak adil, lalu muncul dorongan kuat untuk membalas. Ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin membuktikan bahwa kita tidak selemah yang mereka kira. Di titik itu, biasanya kita dihadapkan pada pilihan yang sunyi tapi menentukan. Bereaksi sekarang, atau menahan diri dan memilih diam. Stoikisme tidak pernah mengajarkan diam sebagai sikap kalah. Justru sebaliknya. Diam adalah hasil dari kendali. Bukan karena tidak mampu berbicara, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal layak ditanggapi dengan emosi. Ini penting untuk dipahami sejak awal, supaya kita tidak salah kaprah mengira penguasaan diri sebagai penekanan perasaan. Yang terjadi bukan mematikan emosi, tapi menempatkannya di posisi yang tepat. Dalam psikologi modern, kemampuan ini dikenal sebagai self-regulation. Data menunjukkan bahwa orang dengan pengendalian diri tinggi cenderung lebih stabil dalam mengambil keputusan, terutama di situasi penuh tekanan. Mereka tidak kebal emosi, tapi tahu kapan emosi boleh bicara dan kapan harus ditahan. Menariknya, riset juga menemukan bahwa individu dengan kontrol emosi yang konsisten sering dipersepsikan lebih kompeten dan lebih berwibawa, meski tidak banyak bicara. Bukan karena mereka menakutkan, tapi karena sulit diprovokasi. Sekarang, coba jujur ke diri sendiri. Berapa banyak konflik dalam hidup yang sebenarnya membesar bukan karena masalahnya besar, tapi karena reaksi kita terlalu cepat. Kalimat yang terucap tanpa pikir panjang. Nada suara yang meninggi karena ego tersinggung. Setelah itu, muncul penyesalan yang datang terlambat. Stoikisme melihat ini dengan jernih. Bukan dunia yang perlu dikendalikan, tapi respons kita terhadap dunia. Menguasai diri tidak terjadi sekali dua kali. Ini latihan yang berulang, seringkali lahir dari pengalaman pahit. Diremehkan, dikhianati, atau gagal di saat kita merasa sudah berusaha maksimal. Ada luka yang tidak terlihat. Ada kemarahan yang tidak sempat keluar. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira diam berarti luka itu hilang. Tidak, luka tetap ada. Bedanya, orang yang menguasai diri
tidak membiarkan luka itu menentukan perilakunya. Ada konflik batin yang nyata di sini. Di satu sisi, kita ingin dihargai. Di sisi lain, kita takut jika terlalu diam akan dianggap lemah. Stoikisme tidak menyangkal konflik ini, justru mengakuinya sebagai bagian dari menjadi manusia. Namun, yang membedakan adalah pilihan. Apakah harga diri kita diletakkan pada reaksi sesaat atau pada keteguhan jangka panjang? Coba bayangkan situasi sederhana. Biasanya kalau kita sedang dipancing emosi di lingkungan kerja atau pergaulan, orang berharap satu hal: reaksi. Ketika reaksi itu tidak datang, muncul kekosongan. Mereka tidak tahu harus menghadapi kita dengan cara apa. Bukan karena kita mengintimidasi, tapi karena kita tidak bermain di pola yang sama. Dalam banyak kasus, ketenangan seperti ini justru memunculkan rasa segan. Ada jarak yang tercipta, bukan karena arogan, tapi karena stabil. Namun mari bersikap realistis. Penguasaan diri juga punya harga. Menahan emosi terus-menerus tanpa kesadaran bisa melelahkan. Psikologi menyebutnya ego depletion, kondisi ketika energi mental terkuras karena terlalu sering menahan diri. Itu sebabnya stoikisme tidak mendorong penahanan buta, melainkan kesadaran. Kita perlu tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara dengan tenang dan terukur. Diam bukan tujuan, tapi alat. Di titik tertentu, kamu akan menyadari sesuatu yang agak mengganggu sekaligus membebaskan. Tidak semua orang akan mengerti pilihan diam kamu. Sebagian akan salah menilai. Sebagian mungkin tetap meremehkan. Tapi disitulah ujian sebenarnya. Apakah kamu menguasai diri demi penilaian mereka atau demi ketenangan batinmu sendiri? Penguasaan diri yang konsisten perlahan membentuk karakter. Bukan karakter yang keras, tapi kokoh. Orang mungkin tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tapi mereka tahu satu hal. Kamu tidak mudah digoyahkan. Dan di dunia yang penuh reaksi impulsif, kestabilan seperti itu terasa langka. Diam yang lahir dari kendali bukan kelemahan. Ia adalah fondasi awal dari wibawa yang tenang, yang nanti akan terlihat jelas lewat tindakan, bukan kata-kata. Poin kedua, tunjukkan kekuatan tanpa terlihat sombong, melalui tindakan dan karakter. Setelah seseorang mampu menguasai diri, biasanya muncul pertanyaan lanjutan yang lebih halus tapi menentukan. Kalau aku tidak banyak bicara, lalu bagaimana caranya orang tahu bahwa aku bukan lemah? Di titik ini, banyak orang tergelincir. Mereka mulai ingin menunjukkan diri. Sedikit pamer, sedikit pembuktian. Padahal justru disinilah kekuatan yang tenang sering runtuh tanpa disadari. Stoikisme memandang kekuatan bukan dari seberapa keras seseorang berbicara, tapi dari seberapa konsisten ia bertindak. Bukan reaksi sesaat, melainkan jejak perilaku yang berulang. Dunia mungkin tidak adil, kerja keras sering tidak terlihat, dan pengorbanan jarang diapresiasi tepat waktu. Tapi karakter selalu meninggalkan bekas, cepat atau lambat. Itu fakta sosial yang berulang kali terbukti, bukan romantisasi. Secara psikologis, ada temuan menarik. Individu yang lebih fokus pada tindakan daripada pengakuan cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah dan pengambilan keputusan yang lebih stabil. Data dari studi perilaku organisasi menunjukkan bahwa konsistensi kinerja dan integritas tindakan lebih berpengaruh terhadap kepercayaan jangka panjang dibanding kemampuan bicara atau pencitraan. Ini menjelaskan kenapa orang yang jarang bicara tapi selalu tepat sering lebih diperhitungkan daripada mereka yang pandai menjelaskan tapi minim bukti. Namun mari jujur, menjalani ini tidak nyaman. Ada konflik batin yang nyata. Saat kita bekerja sungguh-sungguh, tapi orang lain yang lebih vokal justru terlihat menonjol. Saat hasil kerja kita diambil alih, atau kontribusi kita dianggap biasa. Di kepala, muncul suara kecil. Harusnya aku bicara. Harusnya aku tunjukkan siapa aku. Itu manusiawi. Stoikisme tidak menertawakan dorongan itu. Ia hanya bertanya satu hal. Apakah pembuktian itu akan memperkuat posisi kita atau justru membuka konflik yang tidak perlu? Biasanya kalau kita perhatikan dengan jujur, pamer kekuatan justru mengundang resistensi.
Lingkungan sosial secara alami defensif terhadap kesombongan. Data sosiologis menunjukkan bahwa individu yang terlalu menonjolkan diri sering dianggap kurang dapat dipercaya, bahkan ketika kompetensinya tinggi. Sebaliknya, mereka yang tenang tapi konsisten sering dipersepsikan lebih matang dan sulit dipermainkan. Bukan karena misterius, tapi karena tidak mudah ditebak. Contohnya sederhana dan sangat dekat dengan keseharian. Biasanya kalau kita berada di situasi kerja atau pergaulan, ada dua tipe orang. Yang pertama, sibuk menjelaskan betapa keras usahanya. Yang kedua, fokus menyelesaikan tugas, tepat waktu, minim drama. Awalnya yang pertama terlihat lebih bersinar. Tapi dalam jangka panjang, kepercayaan justru condong ke yang kedua. Karena saat masalah muncul, orang mencari solusi, bukan narasi. Di titik ini, penting memberi klarifikasi yang jujur. Diam dan bertindak bukan jaminan semua akan berjalan mulus. Ada kemungkinan usaha kita tetap tidak dihargai. Ada kemungkinan hasil kita diklaim orang lain. Stoikisme tidak menjanjikan keadilan instan. Yang ditawarkan adalah stabilitas batin. Kita bertindak bukan karena dunia pasti adil, tapi karena itu selaras dengan nilai yang kita pilih. Itu perbedaan yang halus tapi krusial. Menariknya, ketika seseorang berhenti sibuk membuktikan diri, muncul efek samping yang tidak disangka. Orang lain mulai mengamati. Mereka memperhatikan pola, keputusan yang konsisten, cara menghadapi tekanan tanpa drama, cara bersikap tegas tanpa merendahkan. Dari situ, reputasi tumbuh diam-diam, bukan karena ingin ditakuti, tapi karena sulit diremehkan. Ada juga sisi gelap yang perlu disadari. Menahan ego terlalu lama tanpa refleksi bisa berubah jadi kepahitan. Ini sebabnya penting membedakan rendah hati dengan memendam. Kekuatan tanpa sombong bukan berarti meniadakan batas. Ada saatnya bersuara, tapi dengan data, sikap, dan ketenangan. Bukan dengan emosi, bukan dengan kebutuhan diakui. Coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri. Kalau hari ini aku berhenti menjelaskan siapa diriku, apakah tindakanku sudah cukup berbicara? Kalau jawabannya belum, itu bukan alasan untuk pamer. Itu sinyal untuk memperbaiki konsistensi. Kekuatan yang paling membuat segan bukan yang diumumkan, tapi yang terasa. Orang mungkin tidak ingat kata-katamu, tapi mereka ingat bagaimana kamu bersikap di saat sulit. Dari situlah wibawa tumbuh. Diam, tapi karakter pelan-pelan mengisi ruangan. Dan biasanya, saat itu terjadi, kamu tidak perlu lagi menjelaskan apapun. Poin ketiga, bangun reputasi diri secara alami tanpa disadari orang lain. Setelah kamu memilih untuk bertindak dengan tenang dan tidak sibuk membuktikan diri, biasanya ada fase yang terasa aneh. Sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi cepat. Dan disitulah reputasi sebenarnya mulai bekerja, justru ketika kamu tidak lagi memikirkannya. Reputasi yang kuat jarang dibangun dengan niat ingin dikenal. Ia tumbuh sebagai efek samping dari perilaku yang konsisten. Dari cara kamu menepati janji kecil. Dari cara kamu tetap profesional saat tidak diawasi. Dari keputusan yang tetap lurus meski tidak ada keuntungan instan. Dalam stoikisme, ini sejalan dengan fokus pada hal yang berada dalam kendali kita. Sikap, etika, dan tindakan. Bukan persepsi orang lain, bukan pengakuan sosial. Ada temuan menarik dalam studi perilaku sosial. Kepercayaan jarang muncul dari satu aksi besar, tapi dari pola kecil yang berulang. Data menunjukkan bahwa individu yang konsisten dalam perilaku etis dan dapat diprediksi secara moral cenderung lebih dipercaya dalam jangka panjang, bahkan dibandingkan mereka yang punya pencapaian besar tapi inkonsisten. Reputasi seperti ini tidak viral, tapi tahan lama, dan yang tahan lama biasanya lebih ditakuti untuk diremehkan. Namun mari jujur lagi, menunggu reputasi tumbuh alami itu tidak nyaman. Ada konflik batin yang pelan tapi terus mengetuk. Takut dilupakan, takut tertinggal, takut semua usaha ini sia-sia karena tidak terlihat. Biasanya kalau kita jujur ke diri sendiri, ada suara kecil yang berkata,
Apa aku harus mulai bicara lebih keras supaya diperhatikan? Pertanyaan itu wajar. Yang menentukan bukan munculnya pertanyaan, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Stoikisme tidak melarang pengakuan. Ia hanya mengingatkan bahwa mengejar pengakuan sering membuat seseorang kehilangan arah. Reputasi yang dipercepat lewat pencitraan memang bisa naik cepat, tapi data sosial juga menunjukkan ia lebih rapuh. Begitu ada satu inkonsistensi, kepercayaan runtuh. Sebaliknya, reputasi yang dibangun pelan sering tidak disadari bahkan oleh pemiliknya, sampai suatu hari orang lain mulai bersikap berbeda. Lebih hati-hati, lebih mendengar, lebih segan. Biasanya kalau kita perhatikan, orang-orang seperti ini jarang menyadari kapan tepatnya reputasi mereka terbentuk. Tidak ada momen dramatis, tidak ada pengumuman, hanya perubahan kecil. Pendapat mereka mulai dipertimbangkan. Keputusan mereka jarang dipertanyakan. Bukan karena mereka dominan, tapi karena rekam jejaknya berbicara. Ini bukan soal disukai. Ini soal dipercaya. Tentu ada sisi gelap yang perlu dibicarakan dengan jujur. Membangun reputasi secara alami berarti menerima risiko tidak terlihat cukup lama. Ada orang yang tidak kuat di fase ini. Ada yang akhirnya menyerah dan mulai menjual diri demi pengakuan cepat. Itu pilihan manusiawi, tapi konsekuensinya jelas. Begitu reputasi bergantung pada citra, ia harus terus dipertahankan dengan energi yang besar. Sedikit saja lengah, runtuh. Sebaliknya, reputasi yang tumbuh dari konsistensi tidak menuntut pemeliharaan berlebihan. Ia bekerja sendiri. Bahkan saat kamu lelah, bahkan saat kamu diam. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan internal locus of control. Orang yang merasa nilai dirinya ditentukan oleh tindakannya sendiri, bukan penilaian luar, cenderung lebih stabil dan sulit dimanipulasi. Dan orang yang sulit dimanipulasi seringkali membuat lingkungan merasa tidak nyaman untuk meremehkan. Coba refleksikan pelan-pelan. Kalau hari ini tidak ada yang memuji, apakah kamu tetap akan bertindak dengan standar yang sama? Kalau tidak ada yang melihat, apakah kamu tetap memilih jujur? Jawaban atas pertanyaan itu bukan kata-kata yang sedang membentuk reputasimu sekarang. Biasanya kita terlalu sibuk menunggu hasil besar sampai lupa bahwa reputasi dibangun dari keputusan kecil yang konsisten. Cara kamu menolak hal yang tidak selaras dengan nilai. Cara kamu tetap adil meski bisa curang. Cara kamu tidak ikut menjatuhkan orang lain untuk terlihat naik. Semua itu terekam, meski tidak diumumkan. Dan di titik tertentu, kamu akan merasakan sesuatu yang halus tapi nyata. Kamu tidak lagi perlu menjelaskan siapa dirimu. Orang lain sudah menarik kesimpulan sendiri. Reputasi yang lahir seperti ini tidak berisik, tapi berat. Tidak mengintimidasi, tapi cukup membuat orang berpikir 2 kali sebelum meremehkan. Diam, tapi kehadiranmu mulai dihitung. Dan biasanya, itu jauh lebih kuat daripada sekadar dikenal. Poin keempat, hadapi orang-orang yang menjatuhkan dengan wibawa. Ada satu fase yang hampir pasti muncul ketika reputasimu mulai terbentuk. Bukan pujian, tapi gangguan. Biasanya bukan datang dari orang asing, melainkan dari lingkungan yang cukup dekat untuk merasa terganggu oleh perubahanmu. Sindiran halus, candaan yang menusuk, komentar yang sengaja merendahkan di depan orang lain. Dan di titik ini, ujian sebenarnya dimulai. Pertanyaannya sederhana tapi tidak mudah. Saat kamu dijatuhkan, apakah kamu bereaksi untuk membela ego, atau kamu memilih menjaga kendali atas dirimu sendiri? Stoikisme memandang penghinaan sebagai peristiwa eksternal. Ia tidak otomatis menjadi luka, kecuali kita memutuskan untuk membiarkannya masuk ke batin. Ini bukan kalimat penghiburan. Ini soal mekanisme psikologis yang nyata. Studi tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa intensitas rasa tersinggung lebih banyak ditentukan oleh interpretasi internal daripada kata-kata itu sendiri. 2 orang bisa menerima hinaan yang sama, tapi dampaknya sangat berbeda, tergantung siapa yang memegang kendali batin. Biasanya kalau kita jujur,
Dorongan pertama saat dijatuhkan adalah membalas. Bukan karena kita salah, tapi karena harga diri terasa terancam. Di kepala muncul skenario. Kalau aku diam, aku terlihat lemah. Kalau aku balas, setidaknya aku tidak diinjak. Konflik ini manusiawi. Tapi stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya lebih dalam. Reaksi mana yang benar-benar melindungi martabat, dan mana yang hanya memuaskan emosi sesaat? Menariknya, data psikologi sosial menunjukkan bahwa respons emosional yang meledak justru sering memperkuat posisi pihak yang menyerang. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Reaksi, perhatian, kendali atas suasana. Sebaliknya, ketika seseorang tetap tenang, respons netral atau terukur, dinamika kekuasaan bergeser. Pihak yang menjatuhkan kehilangan pijakan karena tidak mendapat umpan emosional. Namun mari kita luruskan satu hal penting. Tenang bukan berarti membiarkan diri diinjak. Wibawa bukan pasif. Wibawa adalah kemampuan memilih respons dengan sadar. Ada saatnya diam. Ada saatnya bicara singkat, tegas, tanpa emosi. Tanpa pembelaan panjang. Tanpa nada menyerang. Biasanya satu kalimat yang jelas disampaikan dengan kontrol penuh, jauh lebih menghentikan daripada 10 kalimat penuh amarah. Contohnya sering kita lihat dalam situasi sehari-hari. Biasanya kalau kita direndahkan di depan umum, naluri ingin menjelaskan panjang lebar. Padahal seringkali orang yang menjatuhkan tidak tertarik pada penjelasan. Mereka tertarik pada reaksi. Ketika reaksi itu tidak datang, atau datang dalam bentuk yang tenang dan tegas, situasi berhenti. Bukan karena kamu menang debat, tapi karena kamu tidak masuk ke permainan mereka. Ada juga sisi lain yang perlu dibahas dengan jujur. Menahan diri terus-menerus tanpa ruang refleksi bisa melelahkan. Stoikisme tidak mengajarkan memendam tanpa sadar. Ia menekankan pemrosesan batin. Emosi diakui, dipahami, lalu dilepaskan, bukan ditumpuk. Penelitian menunjukkan bahwa menunda respons emosional, bukan menekannya, justru menurunkan intensitas stres dalam jangka panjang. Artinya, wibawa yang sehat bukan tentang membeku, tapi tentang fleksibilitas batin yang terlatih. Ketika kamu konsisten bersikap seperti ini, efek sosialnya terasa perlahan. Orang-orang mulai berhati-hati, bukan karena takut secara fisik, tapi karena tidak bisa memancingmu keluar dari kendali. Ada ketidakpastian. Mereka tidak tahu batasmu, tapi tahu satu hal. Kamu tidak bereaksi seperti kebanyakan orang. Dalam dinamika sosial, ketidakpastian ini sering memunculkan rasa segan. Tetap realistis. Tidak semua orang akan berhenti menjatuhkanmu. Ada yang justru semakin mencoba. Tapi disinilah kualitas wibawa diuji. Kamu tidak mengubah sikap demi menyenangkan mereka. Kamu menjaga sikap demi dirimu sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan dunia akan adil. Ia hanya menjanjikan satu hal yang lebih penting. Kamu tidak harus rusak secara batin karena ketidakadilan itu. Coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kalau hari ini seseorang merendahkanmu, apa yang sebenarnya ingin kamu lindungi? Citra di mata orang lain, atau ketenangan yang sudah kamu bangun pelan-pelan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah kamu bereaksi atau memilih wibawa. Dan di titik tertentu, kamu akan menyadari sesuatu yang tenang tapi kuat. Orang-orang yang menjatuhkan mulai kehabisan cara. Bukan karena kamu melawan mereka, tapi karena kamu tidak memberi mereka kendali atas dirimu. Diam, terukur, dan konsisten. Wibawa seperti ini tidak berisik, tapi cukup untuk membuat orang berpikir 2 kali sebelum meremehkan. Poin kelima, tinggalkan warisan yang membuat Anda tetap dihormati. Ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan dengan jujur, tapi diam-diam hidup di kepala banyak orang. Kalau suatu hari aku tidak lagi ada di ruangan ini, apa yang sebenarnya tertinggal? Bukan foto, bukan jabatan, tapi pengaruh. Cara orang mengingat sikap kita ketika situasi tidak menguntungkan. Cara kita hadir saat tidak ada keuntungan personal. Di titik ini, pembahasan tentang menjadi pribadi pendiam mulai bergeser.
Bukan lagi soal bagaimana kamu diperlakukan hari ini, tapi bagaimana jejakmu bekerja jauh setelah percakapan selesai. Stoikisme memandang hidup seperti ini. Fokus bukan pada bagaimana dikenang, tapi pada bagaimana hidup dijalani saat ini. Ironisnya, justru dari sikap itulah warisan yang paling kuat muncul. Banyak orang merasa hidupnya biasa saja, tidak monumental, tidak heroik, tapi justru disitulah letak kesalahpahaman besar. Dalam pandangan Stoik, kebajikan sehari-hari jauh lebih menentukan daripada momen besar yang jarang terjadi. Konsistensi kecil dilakukan lama, menciptakan dampak yang tidak instan tapi nyata. Studi psikologi tentang pengaruh sosial menunjukkan bahwa teladan perilaku berulang lebih berpengaruh terhadap lingkungan dibanding satu tindakan besar yang dramatis. Orang meniru pola, bukan peristiwa. Biasanya kalau kita bicara soal warisan, pikiran langsung melompat ke pencapaian besar. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang yang benar-benar dihormati dikenang karena satu hal sederhana. Mereka bisa diandalkan. Sikapnya konsisten, nilainya tidak berubah tergantung situasi. Itu bukan kualitas yang viral, tapi langka, dan yang langka biasanya bertahan. Namun mari kita jujur pada sisi gelapnya. Ada konflik batin yang tidak kecil di sini. Di satu sisi, ada keinginan untuk berarti, untuk dikenang. Di sisi lain, ada kelelahan menjalani hidup yang disiplin tanpa jaminan bahwa semua itu akan dilihat atau dihargai. Kadang muncul pikiran, untuk apa semua ini kalau tidak ada yang peduli? Itu manusiawi. Stoikisme tidak menertawakan pertanyaan itu. Ia hanya menawarkan sudut pandang yang lebih tenang. Kita tidak mengendalikan ingatan orang lain. Kita tidak mengendalikan sejarah. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita bertindak hari ini. Marcus Aurelius menulis refleksinya bukan untuk dibaca dunia, tapi untuk menjaga dirinya tetap lurus. Ironisnya, justru tulisan itulah yang membuatnya dikenang lintas generasi. Bukan karena ia mengejar warisan, tapi karena ia mengejar keutuhan batin. Dalam konteks modern, ini relevan. Data menunjukkan bahwa reputasi berbasis nilai dan integritas memiliki daya tahan lebih lama dibanding reputasi berbasis popularitas. Popularitas bisa naik dan turun dalam hitungan bulan. Integritas dinilai bertahun-tahun. Bahkan setelah seseorang tidak lagi aktif, standar yang ia tinggalkan sering tetap menjadi rujukan. Warisan seperti ini jarang disadari saat sedang dibangun. Ia hadir dalam keputusan-keputusan kecil. Cara kamu memperlakukan orang yang tidak punya kuasa. Cara kamu tetap adil meski bisa mengambil jalan pintas. Cara kamu tidak ikut merusak reputasi orang lain demi terlihat lebih tinggi. Hal-hal ini mungkin tidak menghasilkan tepuk tangan, tapi membentuk cerita yang orang lain simpan diam-diam. Tetap realistis. Tidak semua orang yang hidup lurus akan dikenang luas. Dan Stoikisme berdamai dengan itu. Tujuannya bukan dikenang oleh semua, tapi berdampak nyata bagi yang tersentuh. Kadang warisan itu hanya hidup dalam satu orang, satu rekan, satu keluarga, tapi efeknya menjalar. Psikologi menyebut ini efek teladan. Satu sikap stabil bisa mengubah pola pikir lebih dari satu generasi. Coba berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Kalau besok aku tidak lagi perlu membuktikan apapun, sikap apa yang tetap ingin aku pertahankan? Nilai apa yang tidak ingin aku kompromikan, meski tidak ada yang melihat? Jawaban atas pertanyaan itu sedang membentuk warisanmu sekarang, entah kamu sadar atau tidak. Warisan tidak selalu berbentuk karya besar. Kadang ia hadir sebagai rasa aman yang kamu ciptakan di sekitar. Sebagai standar etika yang diam-diam diikuti orang lain. Sebagai contoh bahwa hidup tenang, tegas, dan tidak reaktif itu mungkin. Dalam dunia yang bising, contoh seperti itu terasa kuat. Dan mungkin inilah puncaknya. Menjadi pribadi pendiam bukan tentang menghilang, tapi tentang hadir dengan kualitas yang tetap terasa, bahkan saat kamu tidak lagi bicara. Warisan seperti ini tidak dibangun dengan ambisi, tapi dengan kesetiaan pada nilai. Tidak berisik, tapi bertahan.
Tidak menuntut dihormati, tapi secara alami dihormati oleh waktu. Kesimpulan, di titik ini mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang pelan tapi jujur. Menjadi pribadi pendiam yang ditakuti dan dihormati ternyata bukan soal teknik sosial, bukan soal strategi menghadapi orang lain, apalagi soal citra. Ini lebih mirip perjalanan batin yang panjang, sunyi, dan seringkali tidak nyaman. Tapi justru disitulah kekuatannya terbentuk. Kalau kita tarik garis dari awal, semua bermula dari satu keputusan sederhana namun berat. Berhenti bereaksi secara impulsif. Dari situ, kamu belajar bertindak tanpa pamer, membiarkan reputasi tumbuh tanpa dipaksa, menghadapi orang yang menjatuhkan dengan wibawa, lalu perlahan menyadari bahwa hidupmu meninggalkan jejak, entah kamu menginginkannya atau tidak. Semua ini bukan terjadi karena dunia tiba-tiba menjadi adil, tapi karena kamu berhenti menaruh kendali hidupmu di tangan dunia. Stoikisme melihat hidup dengan jujur. Dunia tidak selalu adil. Usaha tidak selalu dihargai. Orang yang tenang sering disalahpahami. Tapi di sisi lain, penelitian psikologi modern juga menunjukkan hal yang sejalan. Individu dengan regulasi emosi yang baik, konsistensi nilai, dan kontrol diri yang stabil cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis lebih tinggi dan relasi sosial yang lebih sehat dalam jangka panjang. Bukan karena hidup mereka mudah, tapi karena respons mereka matang. Ada konflik batin yang tidak pernah benar-benar hilang. Keinginan untuk diakui masih muncul. Rasa ingin membuktikan diri kadang datang tanpa diundang. Tapi bedanya sekarang, konflik itu tidak lagi mengendalikan arah hidupmu. Ia menjadi sinyal, bukan perintah. Dan disitulah kedewasaan mulai terasa. Bukan karena emosi menghilang, tapi karena kamu tidak lagi ditarik-tarik olehnya. Mungkin kamu bertanya dalam hati, apakah semua ini berarti menarik diri dari dunia? Tidak. Ini bukan tentang menjauh, tapi tentang hadir dengan kualitas yang berbeda. Biasanya kalau kita lihat orang yang benar-benar berwibawa, mereka tidak sibuk menguasai ruangan. Mereka cukup menguasai diri sendiri. Dan itu terasa. Ada ketenangan yang tidak kosong. Ada sikap yang tidak agresif. Tapi jelas batasnya. Penelitian tentang pengaruh sosial menunjukkan bahwa ketidakpastian sering memunculkan rasa segan. Bukan ketidakpastian yang manipulatif, tapi ketidakpastian karena seseorang tidak mudah ditebak secara emosional. Orang tidak tahu bagaimana memancing reaksimu. Mereka tidak tahu bagaimana menjatuhkanmu. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak bermain di level yang sama. Dan itu, bagi banyak orang, terasa mengganggu sekaligus menghormati. Tetap perlu disampaikan dengan jujur. Jalan ini tidak menjanjikan popularitas, tidak menjanjikan sorotan, bahkan tidak menjanjikan dipahami. Ada kemungkinan kamu tetap diremehkan. Ada kemungkinan usahamu tidak pernah diakui secara terbuka. Stoikisme tidak menutup mata terhadap kemungkinan itu. Justru disitulah ia realistis. Yang ditawarkan bukan dunia yang ideal, tapi batin yang stabil. Sekarang, coba berhenti sejenak dan refleksikan. Kalau semua penilaian orang lain hari ini menghilang, sikap apa yang tetap ingin kamu pegang? Nilai apa yang tidak ingin kamu lepaskan, bahkan saat tidak ada imbalan? Jawaban dari pertanyaan ini bukan untuk dibagikan ke siapapun. Ia hanya untukmu. Dan di sanalah pusat dari semua pembahasan ini. Menjadi pribadi pendiam yang ditakuti dan dihormati bukan tentang membuat orang lain takut secara fisik atau psikologis. Rasa takut di sini lebih dekat ke kehati-hatian. Orang berpikir dua kali sebelum meremehkan. Orang sadar bahwa kamu tidak mudah digoyahkan. Dan rasa hormat muncul bukan karena tuntutan, tapi karena konsistensi yang mereka lihat sendiri. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal sederhana. Kebanggaan menjadi manusia yang utuh, yang tidak runtuh saat diremehkan, yang tidak sombong saat mampu, yang tidak kehilangan arah saat tidak dihargai. Dalam dunia yang bising, reaktif, dan serba cepat, memilih berjalan tenang adalah keputusan yang tidak populer. Tapi justru karena itulah ia terasa kuat.
Jadi kalau hari ini kamu masih berjalan dalam sunyi, masih belajar menahan reaksi, masih bertanya apakah semua ini sepadan, itu wajar. Tidak ada jaminan hasil instan, tapi ada satu kepastian yang bisa kamu pegang. Selama kamu menguasai diri, bertindak dengan nilai, dan menjaga wibawa batin, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dirampas siapapun. Diam, bukan karena takut. Tenang, bukan karena lemah. Tapi karena kamu tahu, tidak semua kekuatan perlu diumumkan. Dan karakter yang seperti itu, cepat atau lambat, akan selalu dihitung.